Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersama-sama dengan sukacita, dengan bersemangat datang beribadah kepada Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan hati yang rindu, kami datang kepada Tuhan, mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua, membuat kami mengerti firman Tuhan ini, dan waktu kami mengerti, kami pun akan melakukannya, sehingga kami menjadi anak-anak yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik sayang. Shalom bagi kita anak-anak yang ada di Tiga Juhar dan juga di Durian Tinggung. Ya, mari bersama-sama hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama dari kitab Hakim-Hakim. Hari ini kita akan belajar tentang Hakim-Hakim pasal 4, yaitu tentang Hakim Deborah dan Barak ya. Oke sayang semua, kalau mendengar firman Tuhan berarti kita sedang apa sayang? Sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau Tuhan sedang berbicara, bolehkah kita ribut? Tidak, harus mendengar dengan penuh perhatian, karena Tuhan mau bicara, dengarnya harus serius, penuh perhatian. Jangan ada yang jalan-jalan dan ganggu kawan ya kan Adek Axel, Kak Lydia, lihat ke depan ya kan. Semua duduk yang tenang, buka catatan, mencatat apa yang firman Tuhan kita dengar dan mengerti hari ini. Jangan ada Kak Sera, jangan ada yang ribut, jangan ada yang jalan-jalan, semua hormat dan sopan, penuh perhatian mendengar firman Tuhan. Oke sayang, kita membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Semua membaca, dua-dua ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hajor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ya, hari ini kita belajar tentang Hakim Deborah. Apa kita bisa melihat dari firman Tuhan ini ialah yang pertama dikatakan ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Bahwa katanya setelah Ehud mati, ya kan? Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabim, raja Kanaan yang memerintah di Hajor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Jadi sayang, minggu lalu kita sudah belajar tentang Ehud. Ehud yang menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Moab dengan tangannya yang kidal. Dengan Tuhan memakai dia menyelamatkan bangsa Israel walaupun tangannya kidal, ada kekurangannya. Nah, selama 80 tahun, bayangkan ini gom-gom. Nah, selama 80 tahun
orang Israel hidup dengan aman dan tenang. Karena Ehud masih hidup. Mereka hidup sesuai firman Tuhan. Tapi katanya tadi apa terjadi? Setelah begitu Ehud mati, orang Israel langsung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka langsung menyembah, beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka membuat Allah-Allah mereka kembali. Sehingga karena orang Israel ini melakukan apa yang jahat kepada Tuhan, akhirnya apa terjadi? Tuhan menyerahkan mereka. Kepada siapa Tuhan menyerahkan mereka? Kepada orang Kanaan. Wah, lain-lain ya kan? Waktu zaman Ehud kepada bangsa Moab. Sekarang kepada siapa diserahkan? Kepada bangsa Kanaan. Nama rajanya siapa? Yabim. Nama panglimanya siapa? Sisera. Ah, ini ya kan? Sisera bukan Sera, ya kan? Sera udah, masa saya bu? Sisera bukan Sera, ya kan? Ini Sera Sagala. Ini Sisera panglimanya Raja Kanaan, yaitu Raja Yabim. Nah, nama panglimanya Sisera. Terus Sisera ini dengan sangat kejam sekali menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun, Mem. Selama 20 tahun bangsa Israel menderita. Kenapa mereka menderita? Karena mereka ditindas. Siapa tadi yang nindas? Sisera, panglimanya Yabim. Dengan sangat kejam, setiap hari dia berkeliling di kota bangsa Israel ini. Dia merampasi orang Israel, dia menindas orang Israel dengan kejam. Nah, dengan kejam sehingga orang Israel pun harus sembunyi-sembunyi kalau mau pergi. Di rumahnya dia sembunyi, jangan sampai dilihat Sisera. Nanti kalau dilihat mereka akan ditindas dengan kejam. Nah, kenapa mereka ditindas dengan kejam? Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi sayang, ketika kita berdosa kepada Tuhan, maka setiap dosa akan ada akibatnya. Nah, setiap dosa ada akibatnya. Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Kanaan, bangsa Kanaan, karena mereka melakukan kejahatan kepada Tuhan. Nah, waktu mereka taat kepada Tuhan, mereka aman selama 80 tahun. Tapi begitu mereka berdosa, mereka diserahkan oleh Tuhan. Siapa yang menyerahkan mereka ke bangsa Kanaan? Tuhan. Tuhan biarkan, ya kan? Waktu bangsa Kanaan datang memerangi bangsa Israel, Tuhan diam, Tuhan gak tolong mereka, Tuhan gak gak dihalanginya musuh itu, dibiarkan bangsa Israel itu kalah waktu berperang, sehingga mereka ditindas selama 20 tahun. Ya sayangnya, ayo ingat. Jangan kita melakukan kejahatan kepada Tuhan. Waktu kita berdosa, maka Tuhan akan membiarkan, Tuhan akan menyerahkan kita, akan membiarkan kita. Ada akibat setiap kali kita melakukan dosa. Nah, terus yang kedua, ya kan? Yang kedua, setelah ayatnya yang ketiga, ya kan, ayatnya ketiga katanya apa? Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, ketika setelah 20 tahun bangsa Israel ditindas dengan kejam, dengan keras oleh Sisera, maka orang Israel pun apa? Dia berseru kepada
Tuhan. Dia berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, waktu orang Israel ini berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Wah, kenapa bisa keras sekali Sisera ini? Rupanya dicatat katanya Sisera punya 900. Punya berapa? 900 apa? Kereta besi yang siap berperang. 900 kereta besi yang siap berperang memerangi bangsa Israel, sehingga memang bangsa Israel ini kalah dan sangat menderita mereka dibuat oleh Sisera. Nah, tapi waktu mereka menderita, bangsa Israel ini menderita, mereka datang berseru kepada Tuhan. Nah, waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan pun mendengar. Tuhan pun didengarnya seruan bangsa Israel, sehingga Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi bangsa Israel. Itulah namanya Deborah, Ibu Deborah. Nah, Deborah ini adalah seorang perempuan sayang. Siapa sini yang perempuan? Ada sini perempuan? Ada, Mem. Yang mana perempuan? Oh iya tahu ya kan perempuan. Mamanya enggak perempuan? Oh perempuan juga. Mamanya enggak tunjuk tangan ya kan? Tuhan memakai Deborah, seorang hakim perempuan. Jadi Tuhan bisa pakai perempuan-perempuan juga, dipakai Tuhan kita perempuan, juga bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan hebat sayang ya. Perempuan dipakai oleh Tuhan, itulah Ibu Deborah. Ibu Deborah ini menjadi hakim, dia biasa duduk-duduk di bawah pohon korma, dan orang Israel datang kepada Deborah, nanya apa firman Tuhan, nanya apa yang harus mereka lakukan. Seperti Bu Gembala yang selalu mengajar kita ya kan, mengajari firman Tuhan, menolong kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Begitulah Deborah, setiap hari dia duduk di bawah pohon korma. Kalau orang punya persoalan, datang kepada Deborah. Kalau ada orang bingung, datang sama Deborah. Deborah nyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang datang kepadanya, kepada bangsa Israel. Ya senang kan? Punya ada Deborah, ada hakim yang menyampaikan firman Tuhan. Maka kita bersyukur ada Ibu Gembala, Bapak Gembala yang diberikan Tuhan sama kita selalu, yang mengajari kita apa firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau punya persoalan juga bisa datang sama Bu Gembala, Pak Gembala, biar didoakan ya kan? Senang dong. Seperti Deborah dipakai oleh Tuhan. Nah, Tuhan, nah ini Deborah dan Barak ini, ya kan? Deborah dan Barak, mereka berperang melawan orang Kanaan. Kenapa mereka mau berperang melawan orang Kanaan? Nah, Deborah dan Barak, mereka berperang melawan bangsa Kanaan karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka memegang dan percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ayat 6 dan 7 Tuhan sudah bicara sama Deborah. Apa rupanya kata Tuhan sama Deborah? Ia menyuruh memanggil Barak, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkatalah kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi waktu itu Tuhan sudah bilang sama Deborah supaya mereka maju berperang melawan bangsa
Kanaan ini melawan Yabim dan Sisera. Dan Tuhan udah janji Tuhan apa? Tuhan akan menyerahkan Yabim dan Sisera kepada orang Israel. Jadi waktu itu Barak dan si Deborah ini percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan mereka pun majulah mereka berperang melawan bangsa Kanaan dengan membawa berapa orang? 10.000 orang. Naftali dan Zebulon. Oh, ternyata ada suku-suku yang mau menolong dan ikut berperang untuk bangsa Kanaan untuk orang Israel melawan bangsa Kanaan. Siapa yang ikut menolong? Suku Naftali dan Zebulon. Suku Naftali dan suku Zebulon. Orang ini juga mau semangat. Ayo kita perang. Udah ada firman Tuhan. Ayo kita percaya firman Tuhan. Ayo perang. Jadi mereka juga perang. Berapa orang yang ikut sayang? 10.000 mem. 10.000 orang ikut berperang melawan bangsa Kanaan, melawan Yabim dan Sisera. Nah, apa terjadi? Wah, kalau Sisera tadi punya apa? 900 keren kereta ya kan, 900 kereta besi. Orang Israel berapa orang? 10.000 orang. 10.000 orang. Ada kereta besinya? Tidak. Enggak ada, ya kan? Enggak ada. Tapi tadi Tuhan sudah bilang kalau Tuhan akan menyerahkan bangsa Kanaan ini kepada bangsa Israel. Jadi mereka yakin apa yang dibilang Tuhan itu betul. Yakin mereka sehingga mereka maju berperang melawan bangsa Kanaan itu sayang. Nah, kita juga harus percaya apa yang dikatakan Tuhan, memegang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, setelah itu apa terjadi? Pergilah Deborah dan Barak berperang bersama dengan 10 orang Zebulon dan Naftali tadi. Mereka berperang melawan Sisera. Wah, betul. Betul sekali. Bangsa Kanaan itu, Sisera dengan 900 kereta besinya, dengan pasukan dan tentara-tentaranya, semuanya kalah. Oh, semuanya kalah. Bahkan Sisera yang kejam itu, yang punya 900 kereta besi, dia lari, dia melarikan diri. Ketakutan, dia melarikan diri dari Deborah dan Barak dan orang Israel itu. Dia melarikan diri. Betul. Tuhan memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, siapa yang memberi kemenangan? Tuhan. Jadi orang Israel ini menang berperang karena apa? Karena Tuhan yang Karena diserahkan Tuhan. Karena Tuhan yang menyerahkan musuhnya. Bukan karena mereka hebat. Iya sayang, kita juga ada seperti sekarang bukan karena hebat, tapi karena Tuhan yang memberkati kita dan menolong kita. Jadi harus tetap rendah hati, jangan ada yang sombong ya. Orang Israel menang karena Tuhan yang menyerahkan bangsa Kanaan kepada mereka. Akhirnya apa terjadi? Waktu Sisera lari, dia singgah di kemah ibu Yael. Dan waktu Sisera tidur, Ibu Yael ngambil patok, terus ditancapkannya patok itu di kepala di pelipisnya si Sisera. Akhirnya Sisera pun mati. Nah, orang Israel bebas dari penindasan bangsa Kanaan. Dan selama 40 tahun mereka hidup damai, hidup tenang, bisa menanam, bisa menikmati hasil ladang. Waktu Sisera nindas mereka, ladang-ladang pun ditinggalkan. Rumah-rumah pun ditinggalkan karena ada perampok datang. Waktu mereka menanam, diambil perampok. Waktu rumahnya terbuka, datang perampok ngambil uangnya. Tapi sekarang mereka hidup aman, hidup damai. Mereka hidup melakukan firman
Tuhan. Nah, tetap sayang, bisa hidup damai, bisa hidup tenang kalau kita hidup melakukan firman Tuhan. Ya, tidak berdosa. Kalau berdosa pasti akan dihukum. Kalau taat diberi kemenangan. Nah, kita mau menang, mau damai atau mau dihukum? Mau menang, Mem. Mau tenang dan damai berarti kita harus taat kepada Tuhan. Oke sayang. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, Tuhan menghukum bangsa Israel karena melakukan yang jahat kepada Tuhan. Mereka berdosa. Yang kedua, orang Israel menderita selama 20 tahun sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menolong orang Israel dengan membangkitkan hakim perempuan bernama Deborah dan Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel. Yang keempat, orang Israel aman hidup selama berapa tahun? 40 tahun. Oke sayang, sampai di sini firman Tuhan. Sekarang pertanyaan dari Mem Iyo untuk Tini Mini Biti. Ayo semua, Tini Mini Biti. Ayo, yang mana coba tunjuk tangan dulu Tini Mini Biti. Oh, berarti sebelah sini Mem. Oh, sana pun ada. Tengok ya, ada yang lihat sana, ada yang lihat sini. Pertanyaan pertama. Siap-siap. Siapa nama Panglima Yabim? Oh, Aquila. Sera. Hah? Marah nanti Sera. Siapa? Ada tambahannya Bang? Sera. Si Sera. Oke, si Sera. Makasih, Mem. Oke, saya. Pertanyaan kedua, ya kan? Pertanyaan kedua masih Tini Mini Biti nih. Berapa tahun si Sera menindas Israel? Axel. 20 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Oh, keren. Makasih, Mem. Oke. Pertanyaan untuk Cimut-Cimut. Cimut-Cimut. Pertanyaan untuk Cimut-Cimut. Kenapa orang Israel begitu menderita? Adriel. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan setelah Ehud mati. Oh iya betul. Cimut-cimut kedua. Si Sera. Nah, si Sera ya kan? Si Sera adalah orang yang kejam. Karena dia mempunyai titik-titik. Siapa duluan? Joyce. 900 kereta besi. Iya, 900 kereta besi ya. Besi ya. Kereta besi punya si Sera. Nah, oke, good. Oke. Awesome. Ayo awesome. Mengapa? Nah, ini mengapa ya kan? Mengapa Deborah dan Barak mau maju berperang melawan bangsa Kanaan? Simon. Siapa? Awesome. Louis. Abang Cool Boy, bentar lagi pertanyaan Cool Boy.
Ayo, mengapa Deborah dan Barak mau maju berperang melawan bangsa Kanaan? Karena mereka percaya apa yang dikatakan Tuhan di ayat 6 dan 7. Oke, ya, karena mereka percaya dan memegang firman Tuhan. Ya, betul. Awesome kedua, apa yang dilakukan Deborah di bawah pohon korma? Iya. Cia. Apa yang dilakukan Deborah di bawah pohon korma? Yang dilakukan Deborah di bawah pohon korma yaitu Apa? Oke, bisa lewat Yemi. Yang dilakukan Deborah di bawah pohon korma adalah duduk, dan kalau ada orang yang datang bertanya kepadanya, dia langsung memberitakan firman kepada orang yang menanyakan itu. Iya betul, menghakimi bangsa Israel, mengajar firman Tuhan. Oke betul. Cool Boy Group. Nah, Cool Boy Group. Berapa tahun orang Israel hidup damai? Simon duluan tadi. Simon. Oh, Bang Niko juga katanya. 40 tahun, Mem. 40 tahun. Iya, oke betul. Kulpai kedua. Siapakah yang ikut menolong Deborah dan Barak melawan bangsa Kanaan? Oke Niko. Yang menolong Deborah dan Barak saat berperang adalah suku Naftali dan suku Zebulon. Wah, keren, betul sekali. Pertanyaan terakhir rebutan. Siapapun boleh, ya kan? Duduk, sportif lah, sportif. Harus sportif, namanya mau jadi presiden. Berapa orang yang ikut perang? Siapa? 10.000 orang. 10.000 orang. Oke, keren, good ya. Oke, Makasih, baik. Mem. Oke sayang, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini ya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada pelayan persembahan. Silakan maju. Mari sayang, kita mempersiapkan. Sayang, bagus. Mari persiapkan persembahannya kepada Tuhan. Memberi persembahan adalah ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Jadi kita mau memberi persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, memberi yang terbaik. Semua duduk di tempat. Nah, pelayan yang datang ya, semua duduk di tempat. Semua di tempat. Persembahan ku berikan kepada Allahku, karena aku mau datang padanya. Ku tak berani dengan tangan hampa.